kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik saudara-saudara sekalian. Berjumpa dengan saya Pendeta Adi Cahyono dalam program Sapaan Gembala edisi perdana pertama di tahun 2023 ini. Tema yang saya pilih adalah Setaruh. Apa itu Setaruh? Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru 2023. Semangat Tahun Baru 2023 memberikan kita sukacita, pengharapan di dalam Tuhan untuk terus setia dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini di hari yang ketiga di tahun 2022 kembali kami bersama-sama akan bersekutu dengan membaca merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkenan kepada setiap kami agar melalui firman yang kami baca, kami renungkan ini, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan juga sapaan Tuhan kepada setiap kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sekalian, ayat yang saya pilih untuk kita memasuki tahun baru 2023 ini yaitu dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saya mengundang kita membaca bersama-sama. Mazmur 90 ayat 12. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik, Opa Oma, saudara-saudara sekalian, di awal tahun seringkali kita menjadi bersemangat karena kita akan memulai lembaran baru, hari baru, membuat resolusi ataupun komitmen, tekad, janji pada diri sendiri untuk berjalan dalam masa yang akan dilakukan itu dengan optimisme, dengan keteguhan. Pertanyaannya, ketika itu dilakukan di awal tahun, bagaimana ketika di penghujung tahun? Apakah kita masih dengan semangat yang sama? Semangat tahun baru itu benar-benar sungguh-sungguh memberi jiwa dalam kita menjalani hari-hari kita. Atau sebaliknya, jangan-jangan hari kedua di tahun 2023 kita sudah lupa apa yang menjadi resolusi kita. Boro-boro sebulan, berapa bulan di akhir tahun. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang manusia yang lemah. Kita manusia yang rapuh. Gampang sekali untuk gagal, gampang sekali untuk jatuh dalam arti mengalami lupa di antaranya. Mengalami kemalasan untuk melakukan apa yang sudah menjadi komitmen ataupun resolusi. Ya, inilah keadaan kita, manusia yang fana. Musa menyadari hal itu. Betapa manusia itu rapuh, lemah, mudah salah, mudah jatuh, keliru. Tetapi di tengah kerapuhan manusia itu, Musa melihat ada kasih setia Allah, ada kebaikan Allah yang senantiasa dinyatakan kepada manusia. Manusia yang lemah, rapuh, dan fana itu masa hidupnya dikatakan oleh Musa antara 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Ini menunjukkan bukan hanya kerapuhan, kelemahan, tetapi juga batasan hidup manusia di dunia ini. Inilah kefanaan manusia. Dan dalam kefanaan itu, selain Allah menyatakan kasih setianya, Musa memberikan sebuah pengajaran yang sangat tepat dan penting di antara kerapuhan manusia, keterbatasan manusia di dunia yang fana ini. Musa mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak sekalian, dalam terjemahan bahasa masa kini saya akan bacakan demikian. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi.
berbudi artinya memiliki sikap perilaku yang baik. Saudara, kalau Bapak Ibu mengikuti kebaktian hari Minggu yang lalu, lusa lalu, di sana kita diajak untuk merenungkan, diberkati Tuhan di tahun yang baru, bukan berarti kita mendapatkan segala berkat dari Tuhan, makanan, minuman, kesehatan, rumah, tempat tinggal, dan sebagainya. Tetapi dari kata eulogeo itu dikatakan eulogos, bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah yang sebenarnya bisa membuat kita menjadi bijaksana. Kalau dalam hari-hari yang akan kita lalui, kita jalani itu, kita terus mencari firman Tuhan, terus mencari kehendak Tuhan untuk dilakukan sebagai perbuatan baik. Itu yang akan membuat kita menjadi bijaksana. Oleh sebab itu, mumpung masih di awal tahun, setaruh semangat tahun baru bukan hanya ketika kita meniup trompet, menyalakan kembang api, menuliskan resolusi, tetapi adalah sebuah tekad, komitmen untuk setiap hari membuka lembaran baru dengan tekad komitmen untuk terus melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Selamat memasuki tahun 2023 ini, meskipun kita tidak tahu secara pasti apa yang terjadi di tahun yang akan berjalan, namun satu hal yang pasti, kasih setia Tuhan senantiasa tersedia, dan biarlah kita terus menemukan, mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan bersyafaat pagi hari ini, pada saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur semangat tahun baru bukanlah hanya di awal tahun saja, tetapi biarlah semangat tahun baru, lembaran baru, komitmen baru, tekad itu senantiasa melingkupi hati, jiwa, pikiran kami dalam menjalani hari ke hari kami, sehingga kami semakin beroleh bijaksana. Tuhan, kami sadar kami rapuh, kami terbatas, kami fana, kami lemah, namun Roh Allah sungguh nyata adanya, kasih setiamu senantiasa hadir dalam hidup kami. Ajar kami terus untuk melakukan firman Tuhan, baik melalui permenungan kami, peribadahan kami, bahkan pelayanan kami Tuhan. Tuhan, kami saat ini bersehati, berdoa, bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari Senin 2 Januari, Sarina Veron Situmorang, dan pada hari ini 3 Januari ada Dian Suryaningsih, Jovanka Angel Natania, dan Febe Dilaria Mantono. Tuhan, kami bersehati, berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan berkati terus di kehidupan di masa-masa berikutnya, bersama dalam keluarganya, dalam karya pekerjaannya, dalam kehidupan kesehariannya. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk masa Natal yang sudah usai. Tuhan memberkati, Tuhan menolong agar berkat Tuhan terus dicurahkan dalam menjalani hari-hari di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih setia Allah Bapa, kasih karena Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menuntun memimpin langkah kehidupan. Amin. Ikut Tuhan Yesus.